Baik, Pak Robi, selamat siang. Selamat siang, Pak. Alhamdulillah. Oke, Pak Robi, kita akan coba diskusi ya. Hari ini kita jadi wali pasal ini sekaligus saya ingin memberikan 8 pertanyaan untuk Pak. Pak Robi sudah ikut menjawab di tahun sekarang. Oke, kita lihat dulu. Ini ATP, Pak. Ya, Pak. Hari ini Pak Robi akan membahas apa? Ya. Untuk hari ini, Pak, kita akan membahas tentang materi di kelas 6 tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Untuk kedua, bisa di tujuan kira-kira dari pelajaran ini pertama, yaitu setelah melaksanakan pembelajaran, nanti ini mampu mengklasifikasikan kegiatan berdasarkan perkembangan kegiatan. Kemudian untuk di tujuan yang kedua, setelah ada kegiatan diskusi, Pak, tujuan yang diharapkan setelah berdiskusi nanti siswa mampu melaporkan hewan yang dimiliki di rumah berdasarkan cara perkembangbiakannya di rumah. Dan yang ketiga itu di materi IPS, Pak, saya memiliki tujuan yang ketiga, yaitu setelah berdiskusi nanti siswa itu mampu menuliskan laporan tentang pemberdayaan kehidupan ekonomi negara-negara anggota ASEAN terkait kondisi. Nah, mungkin itu 3 tujuan pembelajaran. Oke, kita ya. Lalu kalau ketika kita lihat dari dia dan indikator, Pak, Robi, apa nih maksudnya? Apa ya, Pak? Maksudnya ini? Indikator, terus tanya ini. Ya kira ada yang sama ya? Terus di sini. Untuk KD. Ada ya, Pak? Coba ada yang masih belum tertulis ya? Ini sudah ada membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Mungkin kita untuk materi ini lebih ke depannya, Pak. Kemudian dari IPS-nya juga terkait dan kehidupan sosial, ekonomi, politik, ini ke ekonominya, Pak. Nanti kita tanyakan. Lihat di sini ada pengetahuan. Ada tahun itu disebutkan dengan bahwa pengadaan ada di indikator. Jadi itu minimal itu mencakup IPA-nya itu kan sehingga satu mapel itu ya KD dan indikator itu harus saling memiliki sinkronitas. Ya, kan di sini ada pengetahuan. Jadi semakin juga harus kan dijabarkan indikator dengan pengetahuan. Ini sudah betul ya, karena di sini indikator itu pengetahuan. Dan juga dilihat dari saya juga sudah jadi ini ada T1 artinya Pak Robi sudah menggunakan kemudian harus tapi mungkin kekurangannya adalah belum muncul di tampilannya berbalik dengan yang IPS di mana Pak Robi memberikan pengetahuan dengan ini. Hanya saja ketika kita lihat ke indikator di sini yang muncul juga walaupun didiskusikan saya mungkin dibuka dengan mengidentifikasi ya, apa Pak? Saya ini nanti ininya satunya buat yang terlalu tinggal cari anda ya, ini harus indikator pengetahuan. Tujuan mungkin sering ini ya lihat
videonya Pak yang goreng. Nah, sudah sesuai. Jadi kita untuk saat ini kita tujuan itu sudah SMP ya. Semua ya, bacanya, adanya, tapi dari saya sudah ada. Ini kondisi sudah ada, kemudian siswa kan sebagai audiens, kemudian diharuskan ada menghapuskan mengklasifikasikan ini sudah bisa. Bagus ya. Biasanya kalau biasanya Mas Iya. lagi kuliah ada materi Oh, tidak ingat pula ya. iya. Harus ada. Coba buat apa? Sampai ukur, capai kan? Kan pendirinya, kalau misalkan tidak dengan benar, salah apa dong gitu ya. Jadi memang harus ada unsur ABCD supaya itu berhasil. Ya perlu di harus berrelasi. Ini sudah berrelasi dengan di pengajian kan. Ini belum baik. Oke, mau pertanyaan berikutnya Pak Rudi. Saya ingin tahu Pak Rudi itu menggunakan model apa ya? Belajar akhir ini Pak, saya mau menggunakan model kognitif learning kelompok siswa itu dan biasanya metodenya ada beberapa metode Pak. Yang pertama itu pertama kita materi tentang sejarah. Jadi di sini siswa itu kita diajak bermain nanti bermain sambil belajar supaya mereka tidak mampu tulis kemudian nanti juga di akhir ada penugasan, ada tanggung sama diskusi juga Pak. Misalnya Ya, betul Pak Rudi, sudah tepat karena saya nggak mengharapkan ceramah. Penting nggak? Penting ceramah, tapi kan memang tidak kita punya ya, sehingga tidak menggunakan match. Berarti kan ada match. Ini bisa membantu stimulus seperti pelajaran. Juga untuk sintaks, ini namanya sintaks boleh. Sintaksnya sudah sesuai sih dengan yang diminta ya. Kalau betul nih ya, sudah bisa dipakai ini tepat. Nah, sekarang saya ingin tahu alat pembuatan apa yang dipersiapkan? Menjadi dalam pembelajaran kali ini saya sudah siapkan yang dari Pak kemudian ada juga bahannya yaitu semacam kartu pembelajaran Pak itu untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang macam-macam. Kemudian kita menggunakan juga buku siswa Pak, buku sama referensi yang sudah saya ingin tahu juga materi apa yang memproduksi ini sampai ke anak di desa. Sekarang mungkin ya agak pemahamannya harus lebih kuat kan Pak. Iya. Itu di materi PS dengan terkait dengan potensi ekonomi kan
apa sih yang paling harapkan dari proses KBM ini? Yang dari proses KBM kali ini mungkin lebih ke praktek siswa. Kegiatan pembelajaran itu akan berhasil jika siswanya mendapatkan kegiatan Nah, saya ingin bertanya penting studi saya apa itu saya mungkin yang kalau lebih penting mungkin di student center Pak, mereka berpusat diri kita sebagai guru mengarahkan dan membimbing Oke, kalau gitu mungkin itu saja dulu ya. Baik, silakan untuk akan bintangnya nambah 5. Ya, jangan takut Sal. Nah, hanya sekedar membacakan kok tidak mau. Apa malu? Jangan malu-malu karena kita semua adalah teman. Ya, baik, terima kasih Ardan ya telah membacakan. Ya, untuk materi kali ini yaitu mengenai perkembangbiakan hewan. Nah, Ladies and gentlemen, please welcome Edi Pratamba. Coba tunjukin kamera.
sudah masuk ke tahapan terakhir Pak Ubi, ya, terkait dengan pasca observasi. Tadi Pak Ubi sudah belajar dengan sangat baik, dan saatnya kita coba untuk melihat atau meneliti kembali apa yang sudah Pak Ubi lakukan ketika di kelas, ya. Baik, Pak Ubi, yang pertama saya ingin tanyakan adalah saya ingin menanyakan pendapat Pak Ubi sendiri terkait dengan KBM hari ini yang sudah dilakukan. Bagaimana? Kalau menurut pendapat saya Pak, mengenai kegiatan pembelajaran hari ini mungkin menurut saya karena ini sudah saya persiapkan di beberapa hari kebelakang, mungkin ya sedikit jadi agak maksimal lah yang saya bisa lakukan dalam kegiatan pembelajaran seperti itu Pak. Berarti agak berbeda dengan CCB, ya, karena memang ini dibuat dengan sehingga saya pun tadi semua sintaks yang sudah tulisan di RPP sudah disampaikan dengan baik. Mungkin karena waktu yang besar, akhirnya nanti di akhir pembelajaran itu tidak rasakan sempurna ini. Baik, Pak Rudy, yang kedua, apakah proses pembelajaran ini menurut Mas Fadli, ya, sudah total semua dilakukan sesuai dengan RPP? Untuk sesuai dengan RPP mungkin di awal-awal tadi sudah dilakukan semuanya Pak, tahapan. Memang kan tadi untuk yang di akhir karena keterbatasan waktu ya Pak, ada satu kegiatan yang mungkin tidak kita realisasikan sesuai dengan di RPP Pak. Kalaupun tadi waktunya cukup nanti akan disampaikan Pak. Betul. Karena tadi kita melaksanakan di jam-jam rawan, yang lain sudah pulang, mungkin anak-anak Untuk mengatasi hal itu ke depannya sebenarnya. Mungkin untuk kedepannya kita harus dapat memanage waktu di depan Pak. Jadi tidak sampai di depan kita terlalu lama sehingga ke belakangnya itu cukup belajar akhirnya kita nggak kesampaian. Artinya kita juga harus bisa pintar dalam mengelola waktu, terutama ketika di konvensional. Tadi kan ada konvensional itu saya rasa terlalu banyak. Iya betul, ya. Pada akhirnya kalau kerjanya kan teacher center, ya. Pada awalnya kita sepakat untuk teacher center. Nah, ternyata memang ketika di dalam kelas ada materi yang harus diberikan, pada akhirnya itu waktunya loss gitu, ya. Mungkin itu yang harus diperhatikan. Iya, supaya nanti antara student center ataupun teacher center, dan kalau bisa itu bukan tujuan untuk ambil satu mungkin kalau nanti. Jadi ada keimbangan antara siswa dan guru, gitu ya. Baik, yang ketiga, saya ingin tahu apa hal yang memuaskan pada KBM kali ini menurut personal. Yang memuaskan itu yang saya rasakan ya, alhamdulillah siswa itu dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran itu yang menjadi kepuasan tersendiri. Ya. Menyampaikan pembelajaran. Bagian part mana yang paling bagus? Yang paling berkesan itu di tadi Pak di teknik management itu Pak. Semuanya. Iya, saya pun sama Pak. Ketika melihat metode tersebut, saya rasa betul. Ternyata metode tersebut bisa menstimulus anak untuk berkolaboratif dan kita bisa belajar, sehingga pembelajaran yang kita rasakan itu tidak monoton. Karena di sana ada seperti game based learning sebetulnya, ada permainan dan sebuah pembelajaran, dan ini sangat penting untuk membangun motivasi siswa belajar. Ya. Kemudian saya ingin juga tahu terkait dengan perkiraan Pak Rudy mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran. Apakah tadi kan ada 3 ya? 3 tujuan pembelajaran. Apakah sudah semuanya tercapai? Untuk tujuan pembelajaran kalau kita lihat daripada tadi hasil pembelajaran dokumen, kemudian dari diskusi yang sudah dilakukan, setelah melihat sepintas walaupun di terakhir tidak dipresentasikan dan tugas individu mungkin dibawa ke rumahnya Pak. Untuk ini sih perkiraan itu sudah tercapai Pak. Mungkin nanti kita akan lihat ketika besok anak-anak membawa hasilnya, gitu ya. Kita akan kembali analisis bagaimana pencapaian siswa. Berikutnya, Pak Rudy, saya ingin tahu kesulitan Pak Rudy untuk kali ini apa? Kesulitannya Pak, di penguasaan materi harus lebih banyak lagi dulunya Pak, khususnya di saya untuk literasi dan materi yang akan disampaikan. Saya masih sedikit lah
dulu untuk apa? Memperkuat iya, sekarang ya, Saya pikir cakupannya luas ya. Yes. Sehingga kita harus bisa menghafal juga harus mengetahui berbagai karakteristik sejarah Iya. di ASEAN dan ketika memang kita merasakan namanya siswa pertanyaannya Iya, di juga. kemampuan kita dan memang itu harus kita persiapkan secara dan kalau sudah contoh pasti baik mungkin selanjutnya tadi kan teknologi dari dari solusi apa mungkin ya yang kalau kita lakukan untuk Solusi materi mungkin kita harus lebih banyak belajar lagi Pak. Belajar lagi menambah wawasan kita terkait materi yang khususnya yang ada di kelas 6 Pak. Tidak hanya materi kelas 6 saja, mungkin materi yang lainnya harus supaya kita tidak istilahnya tidak apa ya menyampaikan ke anak itu tidak seperti malpraktek gitu. Saya nggak mau seperti itu Pak. Kita sampaikan ternyata yang kita sampaikan itu salah. Jadi anaknya akan selamanya akan mengikuti kesalahannya itu. kita split dulu adalah mencari jangan sampai apa yang kita berikan adalah sesuatu yang memang sudah sudah lama sehingga informasi yang kita berikan ya tidak sesuai dengan apa yang diproduksikan. Baik, berikutnya Pak Rudi, kita akan mencoba integrasi kira-kira apa yang kita lakukan dari proses kami selain waktu ya. Mungkin cara pengkondisian siswa Pak supaya siswa itu terus kemudian benar bisa mencari sesuatu yang bisa baik, terakhir Pak Rudi, apa yang akan Pak Rudi lakukan sehingga KPM berikutnya semua yang akan saya lakukan ya Pak, melihat dari kegiatan yang sekarang saya akan mempelajari kesalahan-kesalahan berulang yang sekarang, kemudian di pertemuan yang berikutnya saya lebih diperhatikan lagi apa yang harus dimiliki sebesar bagi bagaimana cara menggunakan waktu dengan tepat, kemudian cara supaya anak-anak tidak apa ya, merasa senang kita menyampaikan materi dalam mengikuti dalam saya inginnya itu di pembelajaran mungkin ini harapan dari saya ya, jadi kedepannya saya ingin kegiatan pembelajaran di ini yang betul bisa smartphone kita menggunakan sebuah aplikasi yang apa saya pengennya seperti itu dan ini bisa dilakukan mungkin bisa sampai hari bikin anak saya pikir saya ada sesuatu yang umum membuat Pak bisa menggunakan seperti akun itu kan sehingga soal-soal ya anak-anak sambil kasih apa itu kodenya gitu kan kode kartu penilaian mungkin ulangannya barangkali menggunakan Google Form juga ya bisa coba ini ada dan PAC yang mencoba untuk SD dan mungkin kita harus bisa mencoba untuk membiasakan anak untuk menggunakan teknologi sehingga anak paham bukan dengan hal-hal yang positif gitu ya. Pak Rudi, terima kasih banyak. Mungkin setelah ini dari saya mungkin saya ingin Pak Rudi juga mencoba untuk
bintang itu tujuannya untuk merangsang itu Pak. Iya, untuk merangsang itu. Jadi setiap siswa yang berani bertanya, berani di depan walaupun dia sama hasil apresiasi, sehingga mereka itu termotivasi tersebut. Jadi saya lihat ya kalau bintangnya soal itu juga Tidak mendadak. Saya memang dari awal juga karena kalau nggak seperti itu akan susah. Kalau memang sisi itu kurang baik, tapi sebetulnya ada peningkatan dan sisi yang penting kan hal yang pasti kayak apa sebenarnya nggak yang benar ya. Tapi ya yang edukasi yang memberikan hal yang positif buat anak bilang kan menggunakan kertas bintang. Tapi kan itu sebuah rewarding yang karena bisa lebih aktif dan kejujuran. Makanya saya bilang 3 ya, mereka sekarang juga 3, 4 kita semuanya itu kita belajar jujur. Iya. Kita 5 ya 5 gitu. Nanti di akhir semester itu kan sendiri. Sama saya pikir hal yang harus terima kasih banyak ya Pak. Mungkin itu Pak hari ini pembelajaran yang bisa saya sampaikan Pak. Tapi kedepannya mohon bimbingannya Pak. Iya. Iya, mungkin kita terkena pembahasan ini kesempatan kita coba workshop terkait dengan modal yang saat ini sedang diliburkan oleh pemerintah. Jadi ya PJBL, PBL, asosiasi banyak banget. Oke, Pak Ruby, ini hasil angket dari siswa dan respon ini positif. Siswa itu ya Pak. Ini siswa artinya Pak Ruby sudah berhasil mendapatkan hati anak-anak untuk baca. Kemudian ini penilaian untuk pelaksanaan ya. Tapi mungkin ya sudah semua 3 ya dan mau ada semua. Mungkin yang harus diperhatikan mungkin ini deh yang nanya ya. Saya ingin Pak Ruby mencoba untuk memberikan pemantik ke anak agar muncul kreativitas untuk mereka, muncul rasa ingin tahu siapa yang terkait dengan materi yang kamu berikan. Ini masih sama ya, ini satu ya. Kita tinggikan menghabiskan ini ya. Nah sehingga totalnya kurang lebih 98. Yes, dan memang seperti itu. Dan kan saya kan lihat dari awal sampai akhir memang ada semua. Memang sudah bagus baru visi gitu kan ya. Tapi mungkin ketika hari-hari pun Pak Ruby menggunakan teknik yang sama. Kemudian ini yang RPP seperti yang kita bahas ya tadi kekurangannya adalah di indikator Pak Ruby ya. Indikator sudah sebagian, tapi saya pikir masih ada yang masih belum muncul di indikator keterampilan. Mungkin tadi ada yang miss ya untuk KD-nya pengetahuan, indikatornya keterampilan itu harus diperbaiki supaya nanti pembelajarannya saling berhubungan gitu ya. Kalau yang lainnya sudah ada semua ya. Nah, tadi kan menggunakan model apa modelnya? Cooperative learning ya. Oh ini. Nah, saya ngebikin di sini karena nggak ada. Nah, jadi saya bikin di sini. Kan, ya kan ada tapi kan ada menyampaikan tujuan. Ya, menyajikan informasi di awal sudah. Kalau itu benar profesional kan, informasi yang begitu banyak. Kemudian mengorganisasikan kelompok belajar. Sudah ada kelompok belajarnya dan kemudian membimbing kelompok yang baru melakukan scaffolding. Nah mungkin scaffolding perlu tahu nggak scaffolding? Teknik scaffolding. Teknik scaffolding itu sebenarnya teknik bagaimana kita bisa membantu siswa kita ketika belajar. Artinya kita itu harus bertumbuh setiap kelompok untuk menanyakan atau memberikan bantuan. Tapi kalau bisa melakukan walaupun memang belum tahu kan namanya apa ini, tapi sudah dilakukan untuk teknisnya kan. Kemudian evaluasi sudah, dan juga ada tadi
rewarding, ya kan? Tuh kan ada rewarding kan, atau memberikan apa ya, semacam penghargaan. Dan memang itu hal yang sangat penting dilakukan di cooperative learning gitu kan. Misalnya nggak ada nih memang bintang atas bintang itu pun masuk kepada rewarding kan, gitu ya. Itu semua untuk di cooperative. Ini nggak diisi kenapa ya? Karena kan nggak menggunakan inquiry kan. Karena masing-masing model tentunya akan memiliki sintaks yang berbeda. Gitu kan. Oke, jadi untuk RPP mungkin nilainya adalah 96 ya, karena memang masih banyak yang mungkin ini yang harus diperhatikan. Ya. Oke, Bapak sudah selesai. Saya minta tanda tangannya. Jawaban yang tadi. Oh, Singkat aja lah. siapa? Tapi mungkin nggak sekarang ya, Pak. Apa-apa. Oke, tapi makasih banyak ya. Maaf ya. Pak, banyak kesalahan. Mohon bimbingannya untuk depannya.